Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Mbak Tukiem, janda kembang paling bohai di desa saya, yang membuat mata para lelaki hidung belang terbelalak melihat saya. Pada episode kali ini, saya kembali membawakan dua kisah seram yang dialami oleh teman kita. Cerita pertama berjudul Berkemah di Rumah Kakek, menceritakan tentang seorang pemuda yang lagi boring, mencoba menghilangkan suntuk dengan cara berkemah di rumah kakeknya yang berada di desa. Peristiwa horor apakah yang terjadi selama dia di sana? Untuk cerita kedua, menceritakan seorang wanita yang ditinggal sendirian di rumahnya karena seluruh keluarganya pergi ke rumah sakit menjenguk saudaranya yang lagi lahiran. Kisah horor apakah yang terjadi? Untuk itu, jangan kemana-mana ya, tetap stay di channel Karam, kali aja seram. Tidak usah lama-lama lagi, yuk kita dengarkan cerita pertama. Cekicrot. Hai, namaku Zaki. Aku bekerja di salah satu instansi perkantoran sebagai seorang manajer keuangan. Bisa dibilang, aku manajer termuda di kantorku. Sudah hampir 5 tahun lebih. Aku bekerja. Sesekali memang sering muncul rasa bosan dengan rutinitasku selama ini. Walaupun menjabat seorang manajer, namun menurutku, apapun itu jabatannya yang namanya pekerjaan sama saja, dan sekedar ingin menghilangkan rasa jenuh, aku mengambil cuti untuk melakukan camping mandiri. Kenapa disebut mandiri? Ya karena memang hanya aku sendiri saja yang akan camping sesuai dengan rencana khusus. Aku pun membuat agenda untuk camping di daerah perkebunan mereka, ke daerah Tasikmalaya. Kebun punya kakek cukup luas, ada saungnya juga, tempat di mana kakek sering memakainya untuk beristirahat ketika berkebun. Sesampainya di rumah kakek, aku disambut hangat olehnya. Sudah lama juga aku tidak berjumpa. Kakek bertanya, kenapa aku hanya sendirian? Aku jawab aku butuh waktu sendirian aja Cat, biasalah jenuh sama kerjaan. Begitu kataku sambil tertawa. Setelah cukup lama mengobrol aku pun langsung diantar kakek menuju kebunnya, yang sebenarnya letaknya tidak jauh dari rumah. Sampai di lokasi camping aku merasa takjub berat. Gue ngiri kakek itu ternyata sekarang terlihat begitu luas dan pemandangannya pun sangat indah. Kakek menunjukkan satu tempat untuk memasang tenda. Aku pun langsung bergegas pasangkan tenda. Sementara kakek kembali menuju rumah. Sebelum kakek kembali ke rumah, dia memasangkan sebuah lonceng kecil di dekat tenda. Dia berpesan lonceng itu sebagai tanda untuk berjaga-jaga saja. Jadi jika ada sesuatu hal yang aku butuhkan, tinggal nyalakan loncengnya. Singkat cerita, malam pun tiba. Tenda sudah terpasang kayu, bahkan sudah disiapkan untuk api unggun. Dan ketika itu jam 8 malam aku mencoba menyalakan api unggun untuk menghangatkan suasana. Kakek sempat berkunjung ke tenda dan membawa beberapa makanan beserta selimut hangat. Dia bilang jika sudah semakin malam akan semakin dingin. Jadi dia menyiapkan selimut tebal untukku tidur nanti. Naluri seorang kakek akan sangat sayang pada cucunya meskipun aku sudah sebesar ini. Dia pun berpesan padaku, kalau sudah masuk jam 10 gini lebih baik jangan berada di luar tenda. Aku sempat bertanya, memang kenapa jika jam 10 masih ada di luar tenda? Dia hanya tersenyum dan berkata, sudah diam saja di dalam tenda deh. Jangan pernah keluar yo, katanya kalau mendengar apapun atau melihat apapun acuhkan saja.
Aku pun mengiyakan apa yang kakekku bilang. Meskipun itu bikin penasaran, sudahlah. Waktu pun berlalu, kakekku sudah pulang dan kini meninggalkanku sendirian sambil menikmati api unggun. Aku pun menyalakan musik di handphoneku, menikmati pemandangan malam hari. Karena sangat menikmatinya, aku pun sempat terlalu terlelap. Di depan dan di luar tenda dekat api unggun. Sadar-sadar, ketika aku terbangun sudah jam setengah 12 malam. Sebelum masuk tendaku matikan api unggun terlebih dulu. Oh iya, benar kata kakek. Udara semakin dingin dan suasana semakin sepi. Aku masuk ke dalam tenda merebahkan diriku dan mulai bersiap untuk tidur. Sampai terdengar suara lonceng yang berbunyi. Sepertinya itu suara lonceng yang dipasang di depan tenda. Ya udah di luar begitu, teriakku. Namun tidak ada jawaban, mungkin kena angin kali. Aku pun kembali ke po untuk tidur dan suara lonceng itu kembali terdengar olehku. Dan kali ini terdengar seperti main-main. Aku pun dan melihat keluar. Dan ketika aku lihat Wacing sudah bergerak-gerak dengan sehembusan angin ketika itu cukup besar. Sehingga lonceng pun bergerak terkena angin. Aku kembali menutup tenda melanjutkan tidurku. Hingga akhirnya aku terlalu lama. Entah berapa lama aku tertidur. Aku terbangun ketika mendengar suara benda yang bergerak. Seperti benda berat dan padat yang jatuh berkali-kali ke atas tanah. Suaranya terdengar jelas, aku pun membuka mata dan terbangun ketika itu. Kini suara-suaranya masih terdengar jelas dari arah luar tenda. Aku pun keluar dari tenda dan kulihat ke sekitar, tidak ada apa-apa. Tadi jelas sekali terdengar, kupastikan lagi sampai tak jauh dari tenda aku itu ada sebuah saung. Aku pun berusaha dan ada saung di sana, di saung yang sederhana. Terbuat dari bambu dan kulihat ada seseorang di sana, posisinya sedang terbaring. Tiduran. Apa mungkin itu pos Hansip, karena dari jauh kulihat dia ini memang seperti Hansip atau penjaga malam yang sedang tidur. Sambil memakai sarung, ku dekati lebih dekat. Sambil membawa senter semakin dekat kulihat ia ada seseorang yang sedang tiduran terbaring miring dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh kain sarung akhlak seperti kain samping batik. Aku pun mendekatinya, bentuknya memang terlihat seseorang yang sedang tiduran dan seluruh tubuhnya ditutupi oleh kain samping. Ketika semakin dekat orang yang sedang tiduran itu pun terlihat ada pergerakan dan ketika dia membalikkan posisi badannya, dari balik kain samping yang kulihat itu terbungkus satu sosok yang seluruh badannya ditutupi kain kafan. Itu sosok pocong yang ia terbaring, dengan wajahnya yang hancur, menghitam, dan matanya merah melihat ke arahku. Lidahnya menjulur keluar seperti tercekik. Aku pun langsung berlari ke depan, masuk kembali ke dalam tenda dan menutup pintu tenda dan menutup seluruh badanku dengan selimut. Jantungku berdegup kencang. Di luar tenda ku dengar suara di seperti sebelumnya kedengaran. Dan kali ini aku yakin itu suara pocong sedang melompat-lompat di sekitar tendaku. Seiring suara lonceng yang terus-menerus berbunyi sangat kencang. Aku berdoa sekuat tenaga dalam hati, agar sosok itu pergi. Dan tak lama suara lonceng itu pun hilang. Perlahan keheningan mulai kembali. Aku pun coba mengecek dengan membuka pintu tenda. Sosok itu sudah hilang. Dari jauh kulihat ada seseorang mendekatiku sedang membawa senter. Ternyata itu kakekku. Aku langsung berlari ke arah kakek. Kakek langsung bawaku masuk ke dalam rumah. Katanya dia mendengar suara lonceng yang terus-menerus berbunyi, sehingga ia datang.
Dia sudah mengingatkan untuk tidak keluar dari tenda lebih dari jam 10. Aku pun mengangguk merasa bersalah. Meskipun aku tidak berniat karena ketiduran. Tentang sosok pocong yang kulihat di sana, kakek tidak menjelaskannya lebih lanjut lagi, dan sampai saat ini masih menjadi misteri untuk aku. Cerita kedua, suara tak berwujud. Misteri suara tanpa wujud. Sebuah kisah nyata yang telah terjadi beberapa tahun yang lalu, mengisahkan sebuah kejadian yang tak luput dari ingatan. Malam itu pekat tak berbintang. Hujan sejak sore sudah mulai sedikit reda, menyisakan gerimis halus membawa kesejukan. Namun, membuat sekujur tubuh merinding juga. Bagaimana tidak, aku hanya sendirian di rumah kala itu. Ayah dan ibu sedang keluar kota menjenguk kakak yang habis lahiran. Kebetulan aku tak ikut, karena sering mabuk darat juga karena perjalanan ke rumah saudariku itu terbilang cukup memakan waktu lama. Bisa pegal pinggangku kelamaan duduk dalam mobil. Malam itu, lepas makan semangkuk Indomie kaldu dicampur cabai 5 biji plus perasan jeruk nipis sebelah, cukup membuat badan sedikit hangat. Makanan penggugah selera itu selalu menjadi makanan pengusir dingin kala malam tiba dengan segudang hawa dingin yang mencekam. Musim hujan selalu membawa berkah bagi Empok In, penjual Indomie langgananku di sudut jalan depan. Stok jualannya selalu laris olehku, pecinta mie kaldu. Setelah habis melahap semangkuk makanan andalan, segera bergegas ke ruang belakang rumah. Dapur maksudnya, membawa mangkuk ke wastafel dapur, mencucinya dengan beberapa perabot yang tadi kupakai memasak. Suara keran air mengisi keheningan dapur, air mengucur pelan membasuh semua perabotan yang terlebih dulu sudah kusabuni. Lalu meletakkannya di dalam keranjang tempat menitiskan sisa-sisa air bilasan. Aku tak menyadari seiring dengan bunyi air keran ternyata ada suara lain yang ikut memecah hening. Bulu kudukku tiba-tiba merinding, tetapi kupikir itu hanya desir angin yang masuk di celah-celah ventilasi. Setelah menyelesaikan aktivitas mencuci piring dan teman-temannya, aku segera mematikan keran dan keluar dari ruang dapur. Mumpung sendiri, tak lupa kurai toples cemilan di atas meja dapur. Berisi kerupuk bawang kiriman saudara kakak laki-lakiku dari pulau seberang. Melangkah menuju ruang tengah, tiba-tiba aku mendengar suara dengkuran. Aku menoleh ke belakang. Ih, suara siapa itu? Bukankah aku cuma sendiri di rumah? Tak habis pikir, kembali kulangkahkan kaki. Suara itu terdengar lagi, mungkin gesekan sendal jepitku di lantai yang mengeluarkan bunyi itu. Toh tadi waktu menoleh ke belakang tak ada apapun yang mencurigakan. Jendela dan pintu telah kututup rapat, malah sudah kukunci double. Biar lebih aman. Aku tak menghiraukan bunyi-bunyi itu lagi. Masa bodoh. Masa aku harus takut? Ini kan rumahku. Lagi pula itu cuma suara gesekan sendal bertemu lantai, kenapa pula harus membuatku takut? Iya gak? Kulirik jam di dinding. Di sana tertera pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Masih terlalu dini buat masuk kamar. Mending cari hiburan dulu. Kurai remote TV menyalakan benda pipi berukuran besar itu. Mencari channel sinetron favorit, kebetulan lagi iklan. Sengaja volume TV ku besarin, biar hilang rasa takut yang mengundang itu.
Namun, ada yang aneh kurasa. Suara dengkuran itu masih saja bisa ku dengar, meski volume TV sudah ku besarin. Wah, ini tak bisa ku diamkan begitu saja. Ku kecilin suara TV, bahkan hampir tak terdengar. Menajamkan indera pendengaran, mencoba mendengar dan melacak sumber suara mirip dengkuran itu. Sekaligus mencoba meredam rasa takut. Semoga bukan hal-hal mistis, harapku. Nah, suara itu kembali terdengar. Ku telisik penjuru rumah, nihil. Tak ada siapapun. Gemas rasa hati ini. Tak sadar akhirnya ku keluarkan suara. Siapa itu? Tak ada jawaban. Hening seperti biasa. Hanya suaraku yang memantul di dinding rumah. Apakah aku berhalusinasi? Entah. Suara itu terdengar jelas tetapi tak berwujud. Sayangnya, aku tak punya indera keenam yang bisa melihat makhluk tak kasat mata itu. Kunyalakan saklar lampu utama. Ruangan seketika terang benderang. Cuma ada aku mematung di dekat tombol saklar lampu. Di depan, di belakang, di samping. Tak ada siapa-siapa kecuali aku sendiri. Daripada terpenjara oleh ketakutan sendiri, akhirnya TV ku matikan saja sekalian agar dapat kucermati suara itu berasal dari mana. Kututup rapat toples camilanku yang terbiar di atas meja. Kuputuskan masuk ke kamar saja, setelah terlebih dahulu mematikan lampu saklar utama. Setidaknya di dalam kamar, ada rasa aman yang terasa. Aku lalu merapal ayat kursi. Subhanallah. Suara mirip dengkuran itu tak lagi terdengar. Entah itu tadi hanya sebuah ilusi atau hanya sebuah suara di alam bawah sadarku atau apa, aku tak mau tahu lagi. Setidaknya, dengan berbekal keyakinan hanya kepada Allah semata itulah yang membuatku yakin dan berani. Di dalam kamar, ku raih ponsel di atas nakas. Ku cari nama ayahku dan langsung menghubunginya. Bukan hendak melaporkan keganjilan yang kurasakan, tetapi ingin mengetahui kabar mereka di sana. Panggilan itu pun tersambung. Setelah berbalas salam, aku pun ke pokok tanya. Ayah, gimana keadaan Kak Ati? Kalian di sana baik-baik saja, kan? Iya, alhamdulillah. Kami semua di sini baik-baik saja. Kamu di rumah gimana? Tidak takut sendiri, kan? Tidak kok ya. Ini sudah di kamar, mau tidur. Salam buat semuanya ya. Yah. Kuakhiri percakapan via ponsel itu dengan salam. Tak lupa tadi ayah mengingatkan untuk membaca doa agar tidur tidak terganggu. Alhamdulillah, hingga pagi menjelang, tak ada suara-suara yang kudengar mengganggu itu lagi. Sebelum tidur ku baca surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Naas sebanyak 3 kali. Lalu, setelahnya membaca ayat kursi, dengan mengulang 3 kali pada bacaan akhirnya. Kemudian, tak lupa membaca doa tidur dan menyapu seluruh badan. Tak lupa pada malam selanjutnya, setelah sholat isya, kulantunkan ayat-ayat Al-Quran, selembar demi selembar. Menambah sugesti keberanianku akan sesuatu yang berbau mistis. Itulah yang membuatku berani tinggal di rumah, meski sendiri. Berani tidur sendiri, tanpa takut dengan apapun. Karena aku hanya berserah diri pada Sang Ilahi, pencipta semesta alam.